Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Sandi, kelas KPIC semester 7. Ini adalah pemenuhan tugas praktikum retorika dakwah. Ini adalah judul tema ceramah saya yang berjudul Pemberdayaan Masjid dan Ekonomi Syariah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita akan membahas tentang pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Memang masjid adalah salah satu tempat yang ideal untuk membangun kehidupan perekonomian masyarakat menuju kesejahteraan dengan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Itu adalah tempat yang sangat bagus. Apalagi di masa pandemi ini pemerintah menggalakkan untuk membangkitkan ekonomi. Maka masjid dinilai sangat mampu untuk menjadi tempat dalam pembangunan kehidupan perekonomian. Bagi umat Islam sendiri memang tempat ibadah masjid ini tidak hanya digunakan untuk ibadah, namun memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan peradaban umat Islam. Salah satunya adalah perekonomian. Selama ini sejarah telah mencatat Masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW difungsikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan dan pengajaran, pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum, pusat pemberdayaan ekonomi, pusat informasi Islam, hingga sebagai pusat pelatihan militer serta fungsi lainnya, sehingga kesimpulannya pada zaman Rasulullah masjid dijadikan sebagai pusat peradaban. Bagaimana dengan hal ekonomi? Kita tekankan dalam hal ekonomi kali ini, yaitu peranan masjid yang multifungsi, yang terintegrasi dengan berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, militer, sosial, dan lain sebagainya, dalam membina dan membangun umat secara strategis. Saat ini salah satu persoalan yang dihadapi umat Islam adalah masih tingginya umat yang terpapar kemiskinan, ketimpangan, dan sulit akses untuk ekonomi. Dengan kondisi demikian, alangkah mengembalikan nilai peradaban Islam di tengah tingginya persoalan ekonomi, maka akan sangat sulit tercapai apabila masih ada masalah perut umat Islam yang belum selesai. Begitulah istilahnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ibnu Khaldun pernah berkata, ekonomi itu adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam atau imarah. Tanpa kemapanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai, bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi ini penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat. Ada 3 poin yang membuat Islam itu bangkit kala itu. Yang pertama adalah Islam berkuasa. Islam menguasai, maka Islam bisa menjadi suatu peradaban yang sangat luar biasa, tercatat dalam sejarah. Yang kedua, ekonomi Islam. Ekonominya sangat baik. Berkuasa kita tapi ekonomi tidak ada, sama saja. Atau kita berekonomi tapi tidak berkuasa, juga sangat minim bisa menghasilkan kontribusi yang terbaik untuk umat. Yang ketiga adalah pendidikan. Maka 3 ini berjalan seiringan. Yang pertama yaitu politik atau kekuasaan, yang kedua adalah ekonomi, kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Maka ketika umat Islam punya 3 ini,
negara punya tiga ini, maka insya Allah pasti negara itu bisa menjadi negara yang maju, negara yang disegani oleh dunia. Karena punya kekuasaan, punya ekonomi yang baik, dan punya pendidikan. Kalau sudah pendidikan baik, maka sumber daya manusia akan baik, maka kehidupan akan terus hari demi hari menjadi baik. Kemudian kita balik lagi kepada masalah ekonomi. Kebutuhan hidup umat Islam mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali saat ini dipenuhi atau dilingkari oleh ekonomi. Oleh karena itu, dalam membangun masjid sebagai kekuatan ekonomi dengan menjadikan para jamaah di masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen, dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun di masjid, maka itu bisa sangat mungkin untuk membangkitkan ekonomi umat yang sekarang apalagi terkala masalah pandemi COVID-19. Kemudian lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bantuan-bantuan dari zakat, kemudian sedekah, maka itu bisa digunakan untuk membangun ekonomi syariah, memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tertimpa musibah, yang saat ini butuh sekali kesulitan ekonomi di mana-mana. Para pekerja di PHK, seluruh kegiatan dinonaktifkan, maka ini sangat berdampak bagi ekonomi kita yang harus segera kita pulihkan, yang harus kita segera berusaha perbaiki agar hidup kesejahteraan umat itu bisa tercapai. Di zaman Rasulullah SAW, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan, yaitu Baitul Mal. Meskipun ketika itu masih dalam pengelolaan yang sangat sederhana, dengan membagikan langsung kepada kaum harta benda yang diterimanya kepada yang berhak mendapatkannya, atau digunakan untuk keperluan umum. Kemudian pada zaman Umar juga dilanjutkan oleh para sahabat, khususnya di masa Khalifah Umar, beliau membangun pondasi sistem ekonomi melalui pengelolaan Baitul Mal yang ideal. Pada masa kepemimpinan Umar, kesetaraan dapat dirasakan oleh setiap orang. Negara dibuat kehadirannya. Misalnya ketika itu Umar pernah menemukan orang yang terluka secara fisik, sehingga kehilangan kemampuan untuk berusaha mencari atau bekerja, maka negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dia. Maka ini adalah hal yang sangat kita harapkan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dengan konsep pemberdayaan masjid dengan ekonomi syariah diharapkan mampu untuk menanggulangi hal-hal yang seperti ini, yang susah, misalnya orang yang mempunyai kecacatan fisik sehingga dia tidak bisa bekerja, maka kita bantu dia. Maka ini sebagai salah satu dari program pemerintah yang harus kita dukung, harus kita bangun demi kesejahteraan umat yang sekarang sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Maka solusinya, mari kita berdayakan masjid dengan segala kreativitas kita demi untuk bisa bermanfaat lebih seperti di zaman Rasulullah, yang masjid dijadikan menjadi pusat peradaban, politik, pendidikan, pengajaran, sosial, militer, ekonomi. Mari kita tumbuhkan di dalam masjid. Mari kita tumbuhkan dikait dengan pemuda-pemuda yang mengisi masjid. Maka insya Allah semoga kita akan dapati kejayaan bangsa Indonesia di mata seluruh dunia. Demikianlah ceramah singkat ini. Kekurangan datang dari saya dan kelebihan lebih itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.